Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya untuk kita semua. Kita dapat melanjutkan pembelajaran fikih ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kelancaran, kemudahan, kesempatan, istiqomah dan juga semangat untuk selalu belajar, untuk selalu menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami pelajaran-pelajaran yang kita bahas dan memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin memahami Islam, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMP Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi, di mana tempat-tempat tersebut ada di kota Madinah. Yang ada Masjid Nabawi, kemudian ada makam Nabi Muhammad SAW, lalu Masjid Quba dan pemakaman Baqi. Adalah 4 tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kesempatan untuk mengunjungi kota Nabi, kota suci, yaitu kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita, yang insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan tentang udhiyah, yaitu berkurban. Mari kita ke kitab fikih Muyassar. Ahibati fillah, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan, mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang barokah. Al-babus sadisu, bab ke-6, fil udhiyati, dalam berkurban, hukum tentang kurban. Wa fihi masail, dalam permasalahan berkurban ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifil udhiyah, berkenaan tentang pengertian kurban. Wa hukmiha, dan hukum kurban. Wa adillati masyru'iyatiha, dan dalil-dalil yang menjadi dasar pensyariatan berkurban. Wa syurutiha, dan juga pembahasan yang terdapat pada pembahasan pertama ini adalah syarat-syarat dalam berkurban. Al-awwal, yang pertama, ta'riful udhiyah, pengertian berkurban. Al-udhiyatu lughatan, berkurban secara bahasa, hiya dzabhul udhiyah waqtad duha, adalah berkurban hewan kurban, melaksanakan kurban
Dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban, waktu duha, di waktu duha. Sekali lagi, udhiyah, ya, berkurban secara bahasa itu artinya adalah menyembelih hewan kurban di waktu duha. Makanya disebut dalam bahasa Arab dengan udhiyah, karena waktu pelaksanaannya di waktu duha. Wa syar'an, sedangkan makna berkurban, makna udhiyah secara syar'i, hiya ma yudhbahu minal ibil, menyembelih unta, awil bakar atau sapi, awil gonam atau kambing, awil ma'iz atau domba, takriban. Ya, takoruban, maaf bukan takriban, takoruban, sebagai bentuk pendekatan diri ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaumal idi, pada hari raya Idul Adha. Jadi udhiyah secara syar'i artinya adalah menyembelih unta atau sapi atau kambing atau domba, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha. Tsaniyan, yang kedua, hukmuha, hukum berkurban, wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil yang menjadi dasar dalam syariat berkurban. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, udhiyah berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, dan laksanakanlah salat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berkurbanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wali hadithi Anas radhiyallahu anhu, begitu pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, doha bikabsyaini, beliau berkurban dengan menyembelih 2 kambing, amlahaini, yang gemuk, akranaini, yang memiliki tanduk, zabahahuma biyadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam korbankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih keduanya dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasamma wa kabbara, dan ketika beliau menyembelih, beliau awali dengan membaca bismillah, juga bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala safahihima, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya pada tubuh kedua kambing yang akan disembelih. Ini adalah 2 dalil. Yang pertama dari ayat suci Al-Quran, dan yang kedua dari hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang hukum berkurban. Dari kedua dalil ini didapati bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Salisan, sedangkan pembahasan yang ketiga dari al-mas'alatul ula, dari pembahasan yang pertama adalah syurut masyru'iyatil adhiyah, syarat-syarat sah, syarat-syarat dalam pensyariatan berkurban. Tusannul udhiyatu, berkurban itu disunnahkan fi haqqi man wajadat fihi syurutul atiyah, man wujidat fihi syurutul atiyah. Berkurban itu disunahkan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Al-awwal, yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Fala yukhatabu biha ghairul muslim, maka hukum udhiyah ini tidak berlaku bagi orang-orang non-muslim. Atsani, yang kedua, syarat yang kedua adalah al-bulugh wal aqlu, artinya usia dewasa dan berakal sehat. Faman lam yakun baligon, siapa yang belum atau belum sampai usia dewasa, maka dia belum mendapati hukum berkurban. Hukum sunnah berkurban belum berlaku padanya. Aqilan, dan
juga bagi orang yang tidak memiliki akal sehat, hukum sunnah berkurban juga tidak berlaku padanya. Fala yukallafu biha. Orang yang belum dewasa, yang tidak berakal waras, maka tidak dibebani dengan syariat berkurban. Asalis, yang ketiga, al-istita'ah, kemampuan. Wa tahtahaqqaq bi an yamlika qimatal udhiyata zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man tulzimuhu nafaqatahu. Dan istita'ah, kemampuan ini tatahaqqaq, tercapai, terwujud bi an yamlika qimatal udhiyah, apabila seseorang memiliki uang lebih dari nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk orang-orang yang harus dia nafkahi. Jika seseorang memiliki uang lebih dari kewajiban nafkahnya, di mana uang lebih tersebut sampai kepada harga untuk membeli hewan kurban, maka pada saat itu seseorang dinyatakan telah mampu untuk berkurban. Khilala yaumil idi wa ayyamit tasyriq. Dan kemampuan ini itu berlangsung ada pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Kapan itu hari tasyrik? Pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Ahibati fillah, sekali lagi, dalam pembahasan pertama tadi kita dijelaskan tentang pengertian kurban. Kurban secara bahasa artinya menyembelih hewan kurban di waktu duha. Karena waktu duha inilah menyembelih atau berkurban dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Sedangkan secara syar'i, berkurban itu artinya menyembelih unta atau sapi atau kambing atau domba pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkurban tadi dijelaskan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Hal ini berdasarkan firman Allah, fasholli lirabbika wanhar, dan tegakkanlah salat untuk Allah serta berkurbanlah. Dan juga dalam hadis Anas yang telah kita dengarkan tadi, bahwasanya Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing. Ini menunjukkan bahwa berkurban itu sunnah dalam ajaran Islam. Namun hukum sunnah berkurban ini tidak berlaku kecuali bagi orang-orang yang telah memenuhi syaratnya. Apa saja? Tadi ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua, dewasa dan berakal sehat. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan. Dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah apabila seseorang memiliki uang lebih dari nafkah yang harus dia penuhi, di mana kelebihan uang tersebut telah mencapai harga hewan kurban. Dan kelebihan ini ada dan terjadi pada hari raya Idul Adha sampai hari-hari tasyrik. Taib ahibati fillah, kita kembali lagi ke kitab fikih Muyassar. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua atau pembahasan yang kedua. Ma tajuzu udhiyatu bihi, hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Al-ibil, yang pertama ada sapi, ada onta. Yang pertama ada onta. Asani, yang kedua al-baqar, adalah sapi. Athalith adalah al-ghanam wa minhul ma'iz. Ya, yang ketiga bisa kambing atau domba. Ya, ini adalah 4 hewan yang bisa dikurbankan. Yang pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing atau ma'iz. Ma'iz itu domba. Liqauli ta'ala,
Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat penyembelihan kurban. Ya, setiap umat Islam dan umat-umat sebelumnya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan syariat untuk menyembelih kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang telah Allah karuniakan kepada mereka, yaitu berupa hewan ternak. Wal an'am, dan yang dimaksud dengan hewan ternak, la takhruj an hadhil asnafi thalatha, tidak lebih dari 3 hewan yang disebutkan di atas tadi, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Wali'annahu, dan karena lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadi minas sahabah, dan tidak pula ada riwayat dari seorang sahabat pun at-tadhiyah bi ghairiha, yang melakukan kurban dengan selain hewan yang disebutkan di atas tadi. Tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembelih hewan kurban selain dari unta, sapi, atau kambing. Nggak ada. Umumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menyembelih unta, sapi, atau kambing, atau domba. Wa tajzi usyatu fil udhiyah anil wahid wa ahli baitihi. Asya, kambing itu tajzi, boleh, fil udhiyah, untuk dijadikan hewan kurban, anil wahid, bagi seseorang, wa ahli baitihi, dan juga untuk keluarganya. Ya, 1 ekor kambing boleh diperuntukkan untuk 1 orang dan 1 keluarga. Ya. Fa fi hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dalam hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ada seorang laki-laki, yudhahi bisyati anhu, beliau, yaitu laki-laki tersebut, menyembelih seekor kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Jadi 1 ekor kambing dia niatkan sebagai kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imuna, lalu dia dan keluarganya makan dari daging hewan kurban tersebut, dan juga dia memberikan daging tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut. Wa yajuzu tadhiyatu bil ba'ir wal baqaratil wahidah an sab'atin, dan boleh menyembelih ba'ir, unta, wal baqarah, atau sapi, boleh nyembelih unta atau sapi, al wahidah, yang cuma 1 ekor, an sab'ah, tapi untuk 7 orang yang berbeda-beda. Ya, misalnya tetanggaan, ada 7 tetangga, ya, mereka patung-patungan untuk membeli sapi guna dijadikan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, ini boleh. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah menyembelih unta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al-budnah, 1 ekor unta. Kami pernah menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah 1 ekor unta, an sab'ah, dan 1 ekor unta ini dikurbankan oleh 7 orang, patung-patungan 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, begitu pula 1 ekor sapi yang mengorbankannya 7 orang. Jadi ada 7 orang patung-patungan untuk membeli sapi dan membeli unta. Ini terjadi, ya, dan dilakukan oleh para sahabat, dan Rasulullah SAW juga ikut serta. Taib ahibati fillah, tadi disebutkan bahwasanya 1 ekor kambing itu boleh loh dikurbankan untuk 1 orang dan juga keluarganya. Jadi misalnya Abdullah, ya, sudah berkeluarga. Abdullah sudah berkeluarga, punya istri, punya anak.
Kemudian ayah ibunya juga tinggal di dalam satu rumah dengannya. Lalu dia beli 1 ekor kambing. Si Abdullah beli 1 ekor kambing dan dia niatkan 1 ekor kambing ini dikurbankan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Ini boleh. Berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Adapun sapi atau unta, unta atau sapi, ya. Sedangkan sapi atau unta itu bisa dikurbankan oleh 7 orang. Jadi ada 7 orang, mereka patung-patungan untuk membeli sapi atau membeli unta, di mana mereka tidak tinggal satu rumah, enggak. Ya, bisa jadi tetanggaan atau sesama santri, sesama siswa, ya, PT-PT untuk membeli sapi sebagai kurban di hari raya Idul Adha, ini boleh. Baik, ahibati fillah, kemudian selanjutnya al-mas'alatu tsalisatu. Pembahasan yang ketiga, asyurutul mu'tabaratu fil udhiyah. Syarat-syarat, ya, yang harus dipenuhi dalam hewan kurban, dalam berkurban. Kalau tadi syarat-syarat kalau yang disebutkan tadi yang ada 3 syarat itu adalah syarat-syarat yang apabila terpenuhi dalam diri seseorang, maka orang tersebut telah terbebani syariat berkurban. Nah, sedangkan syarat yang sekarang ini akan kita bahas adalah syarat-syarat sah berkurban. Artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar berkurban menjadi sah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama as-sinnu, umur atau usia. Usia apa yang dimaksud? Yaitu usia hewan kurbannya. Hamzah, al-ibilu, usia unta. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala khamsa sinina. Unta yang boleh untuk dijadikan hewan kurban adalah unta yang telah sempurna, telah sampai usia 5 tahun. Kalau baru jalan 5 tahun ini nggak boleh. Jalan 5 tahun enggak. Tapi kalau sudah 5 tahun itu baru boleh dikurbankan. Ini unta ya. Jadi unta sah untuk dijadikan hewan kurban minimal usianya 5 tahun. Al-baqar, sapi. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanataini. Sapi sah untuk dijadikan hewan kurban apabila dia telah sampai minimal 2 tahun usianya. Jim, al-ma'iz, kambing. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanatan. Untuk kambing sah untuk dijadikan hewan kurban apabila telah sampai minimal usia 1 tahun. Ya, ini perlu kita ingat-ingat nih, jangan sampai salah. Karena seseorang pengen mendapatkan harga murah dalam membeli kambing, dia beli kambing anakan. Baru usia 5 bulan, dia kurbankan, nggak sah nanti korbannya. Ingat, kambing itu sah untuk dijadikan kurban apabila telah sampai usia minimal 1 tahun. Sedangkan sapi minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian berkurban kecuali musinnah. Illa an ya'sir alaikum fatadbahu jaz'atan minadh-dha'ni. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang sudah musinnah. Tapi apabila ya'sir alaikum, kalian tidak memiliki harta yang cukup, fatadbahu jaz'atan, maka kalian boleh menyembelih jaz'ah minadh-dha'n, dari domba. Apa itu musinnah? Baik, kita dengarkan. Wal musinnatu minal ibili, yang dimaksud dengan musinnah dari unta, malaha khamsu sinin, yaitu apabila unta telah berusia 5 tahun. Kalau
onta sudah menginjak usia 5 tahun, maka onta disebut dengan musinnah. Wa minal baqari malahu sanatani. Sedangkan sapi dinyatakan musinnah kalau sudah beranjak usia 2 tahun, kalau udah sampai usia 2 tahun. Wa minal ma'is, sedangkan dari kambing malahu sanah, apabila telah berusia 1 tahun. Wa tusamma musinnah bitsaniyah, dinamakan dengan musinnah karena sudah nongol gigi saniyah namanya, sudah numbuh gigi. Ya, jadi di sini Nabi SAW menyatakan jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali hewan kurban itu telah berusia musinnah. Musinnah bagi unta kalau berusia 5 tahun. Musinnah bagi sapi kalau berusia 2 tahun. Musinnah bagi kambing kalau sudah berusia 1 tahun. Dal do'an, domba. Wa yustaratu fihil jaz'u, ya, disyaratkan pada domba ini kalau sudah berusia, ya, beranjak usia jaza. Wa huwa ma'akmala sanah, yaitu apabila dia telah sampai usia 1 tahun. Wakila sitatu asyhur. Ada sebagian ulama juga mengatakan domba itu sudah bisa disembelih walaupun usianya masih 6 bulan. Li hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata wahai Rasulullah, asabani jadh. Qala dahi bihi. Kata Uqbah bin Amir, wahai Rasulullah, saya punya domba usianya jadha. Lalu Nabi SAW bersabda, berkurbanlah dengannya. Wali hadis Uqbah bin Amir aidan, dan juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, dohaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jad'in min ad-du'an. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa domba yang usianya jaza. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Taib, yang pertama syarat sahnya berkurban. Yang pertama berkaitan dengan usia hewan kurban. Unta sah untuk dikurbankan minimal 5 tahun. Sapi sah untuk dikurbankan minimal usianya 2 tahun. Kambing sah untuk dikurbankan minimal usianya 1 tahun. Dan domba sah untuk dikurbankan minimal usianya 6 bulan. Atsani salamah, kesempurnaan fisik maksudnya. Yushtaratu fil ibili wal baqari wal ghanami, disyaratkan dalam berkurban hewan unta, hewan sapi dan hewan kambing antakuna salimatan minal uyub. Rupanya, bentuknya itu sempurna. Minal uyub, tidak ada cacat. Allati min sya'niha antusabbiba nuqsanan fil laham. Di mana yang dimaksud dengan aib di sini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya daging pada hewan kurban tersebut. Fala tajzi'ul ajfa, maka tidak boleh mengorbankan hewan kurban yang artinya radang sendi, di mana sumsum pada hewan tersebut berkurang, ya, sehingga pergerakannya tidak lincah. Dan kalau hewan tidak lincah, ya makanya sedikit dagingnya jadi berkurang. Wal arja, tidak boleh juga menyembelih hewan kurban yang arja itu pincang, karena kalau pincang kan jalannya juga susah, jadi makannya juga sedikit sehingga dagingnya juga sedikit. Wal aura, nggak boleh juga menyembelih hewan kurban yang buta atau picak. Wal marido, dan penyakitan, ya, nggak boleh menyembelih hewan kurban yang punya cacat. Di mana yang dimaksud dengan cacat di sini adalah cacat yang mengakibatkan daging hewan kurban tersebut menjadi sedikit. Li haditsil Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis Barra bin Azib ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, arbaun la tujza fil adahi.
Ada 4 hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Al-aura al-bayinu auruha. Hewan yang buta, yang jelas kebutaannya. Wal maridatul bayyin marduha. Hewan kurban yang penyakitan dan jelas kalau dia penyakitan. Wal arja al-bayyinul arjuha. Dan hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunqi. Dan hewan yang punya radang sendi, di mana dia nggak bisa gemuk. Wal ajfa al hazilah. Ajfa itu adalah yang kurus kering. Wa ma'na la tunqi, ya. Dan yang dimaksud dengan la tunqi adalah la mukhalaha, yang nggak punya akal sehat. Jadi binatangnya stres. Liha, ya karena kecacatannya. Nah kalau binatang stres kan dia nggak doyan makan. Kalau nggak doyan makan maka dagingnya sedikit. Wa yuqasu ala hadhil uyubi alba'ati ma fi ma'naha. Dan juga disamakan, ya, aib-aib yang semisal dengan 4 aib ini. Apa saja aib-aib yang disamakan dengan 4 aib ini? Yang pertama adalah hatma allati dhahabat tanayaha, yaitu kambing atau sapi atau onta yang ompong, yang hilang giginya. Wal adba allati dhahaba aktsaru udhuniha au qarniha, yaitu hewan kurban yang tanduk atau kupingnya banyak yang hilang. Maksudnya kupingnya sisa sedikit atau tanduknya tinggal sedikit. Wa nahwi dzalika minal uyub, serta aib-aib lainnya. Intinya ya ikhwan, dalam hewan kurban harus sempurna, nggak boleh ada cacatnya. Dan yang dimaksud dengan cacat di sini adalah kecacatan yang menyebabkan hewan kurban jadi nggak gemuk, susah untuk memiliki daging banyak, seperti buta, pincang, kemudian kambingnya stres, ya, atau penyakitan sehingga dia susah untuk menjadi gemuk, serta cacat-cacat yang lainnya juga, seperti nggak punya tanduk, ya, nggak punya kuping. Ini menyebabkan hewan tersebut menjadi susah untuk gemuk. Intinya kalau ada aib, tapi kalau aib tersebut tidak menyebabkannya susah gemuk, ya nggak apa-apa, nggak dianggap aib. Ya, misalnya bulunya itu sedikit, nggak banyak bulunya tapi gemuk, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada aib dan aib tersebut adalah sebab yang menjadikan hewan kurban jadi kurus, nggak bisa gemuk, nah itulah aib yang tidak boleh ada dalam hewan kurban. Kalau dipaksain berkurban dengan hewan tersebut, maka kurbannya tidak sah. Ya, ini dia 2 syarat agar hewan kurban menjadi sah. Baik, ya, ahibati fillah, tadi pada pembahasan tadi intinya yang dibahas adalah usia hewan kurban dan, ya, kesehatan hewan kurban di mana dia tidak cacat. Ya, sehat itu ya seperti yang ada di gambar di sini adalah bulunya bersih, lincah, nafsu makannya baik, suhu badannya normal, mata dan gusinya tidak merah dan tidak pucat. Dan hewan kurbannya nggak boleh punya cacat. Apa saja cacat yang dimaksud? Pincang, buta, ya, memiliki testis yang lengkap, ya. Artinya hewan kurban ini laki-laki di mana, ya, dia memiliki testis yang lengkap. Karena dengan memiliki testis yang lengkap dia bakalan gemuk dan bagus kondisi hewan tersebut. Ya. Sekali lagi intinya kecacatan yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban adalah cacat yang menyebabkan hewan kurban menjadi nggak nafsu makan dan dagingnya menjadi sedikit. Itu dia. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, waktu dzabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban. Yabtadi waktuha min ba'di salatil idi liman sallaha. Waktu menyembelih hewan kurban yabtadi'u, dimulai min ba'di salatil id, setelah pelaksanaan salat id liman sallaha, bagi orang yang melaksanakannya.
Wa min ba'di tulu'i syamsi yaumil idi adha bimikdari ma yattasi' li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Wa min ba'di tulu'i syamsi, bisa juga dimulai sejak terbitnya matahari yauma idil adha, pada hari raya Idul Adha, bimikdari ma yattasi' li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha, di mana ketika matahari terbit itu kemudian ditunggu waktu yang cukup untuk orang melaksanakan 2 rakaat dan mendengarkan 2 kali khutbah. Jadi ketika terbit matahari, nunggu dulu, jangan langsung nyembelih, tapi nunggu waktu, kira-kira waktu tersebut cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat serta cukup untuk mendengarkan 2 khutbah. Nah, kalau sudah cukup, silakan sembelih hewan kurban. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi waktu permulaan untuk menyembelih hewan kurban itu ada 2. 1, setelah salat Idul Adha. 2, setelah terbit matahari, lalu ditunggu kira-kira sampai waktunya cukup untuk sholat 2 rakaat dan mendengarkan khutbah. Kok dibedain? Ya beda. Kalau yang pertama untuk orang yang sholat, yang kedua bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Emang ada orang yang gak melaksanakan sholat Idul Adha? Ya, ada, ya, ada orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Mungkin karena ada penghalang. Taib. Li haditsil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala. Hal ini berdasarkan hadis Barra bin Azib di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Siapa yang melakukan salat ya seperti salatnya kita, yaitu salat Idul Adha, wa nasaka nusukana, dan juga menyembelih hewan kurban seperti sembelihan kita, faqad asaba nusuk, maka sembelihan dan kurbannya itu sah. Wa man dzabaha qabla an yusalli falyu'id. Siapa yang menyembelih sebelum dilaksanakannya salat Idul Adha, maka hendaklah dia mengulang sembelihannya itu, maka naha ukhra, di tempat yang lain. Ya, maaf. Bukan di tempat yang lain, tapi di tempat yang sama dengan hewan kurban yang lain. Sekali lagi, kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat lalu menyembelih kurban setelah sholat, maka hewan kurbannya dan berkurbannya sah. Tapi siapa yang berkurban sebelum sholat, maka berkurbannya nggak sah dan dia harus mengulangi lagi di tempat yang sama, tapi dengan hewan kurban yang berbeda. Wa yastamiru waqtuha ila guru bi akhiri ayyamit tasyrik. Dan waktu penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha ini berlangsung sampai hari terakhir tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Itu waktu terakhir menyembelih hewan kurban, yaitu terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Li hadithi Jubair bin Mut'im anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Seluruh hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Wal afdalu dzabhuha ba'dal faraghi minas salatil Id. Dan waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban adalah setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Li haditsil Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Itu berdasarkan hadis Barra bin Azib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza, perbuatan, amalan, aktivitas pertama yang kita lakukan pada hari ini, nusolli, adalah kita melaksanakan salat. Tsumma narji, kemudian kita pulang, fananhar, lalu kita pun berkurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal seperti kita, maka dia telah tepat dan sesuai dengan sunnah kita. Wa man dzabaha qabla dzalik, siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan salat Idul Adha,
fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Maka itu seperti daging yang dia belikan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'in. Dia tidak dianggap kurban apa-apa. Tidak dianggap apa-apa sebagai kurban, tidak dianggap kurban sama sekali, maksudnya begitu. Jadi dalam hadis ini dinyatakan bahwa waktu yang paling utama untuk berkurban adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa kita pahami dengan baik dan mendatangkan pahala, berkah serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Silakan dicatat hal-hal yang penting dan ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.